Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa yang dianggap berprestasi itu cuma anak yang bagus nilai sekolahnya, anak yang jago gambar, olahraga, atau ngomong malah dianggap biasa aja. Terus mereka dipaksa buat ikut standar anak yang berprestasi itu. Padahal, sekolah tuh harusnya pengetahuan dasar, bukan nyamain semua orang. Kenapa bisa begini? Mungkin jawabannya ada di sejarah. Zaman dulu pendidikan nggak kayak sekarang. Nggak ada kelas, nggak ada nilai, nggak ada seragam. Anak belajar dari kehidupan, berburu, bertani, bikin alat. Terus kenapa sekarang kita belajar kayak mesin pabrik? Karena waktu revolusi industri, negara butuh pekerja massal. Jadilah sekolah dibentuk untuk nyetak buruh, patuh. Bisa baca, taat jam kerja, bukan buat bikin manusia bebas berpikir. Coba lihat sekolah kita, anak dibagi berdasarkan umur. Belajar hal yang sama di ruang yang sama dengan bel yang bunyi tiap jam. Nilai jadi produk, guru kayak mandor, kurikulum kayak jalur perakitan. Sistem ini dibentuk untuk nyetak pekerja, bukan penjelajah ide. Bakat di luar akademik sering dianggap nggak penting. Harusnya pendidikan bukan soal siapa paling cepat ngitung atau paling hafal rumus, tapi soal siapa yang paling berkembang, jadi dirinya sendiri. Anak-anak perlu tahu dasar matematika, bahasa sains, tapi nggak semua harus ngerti sampai integral dan hukum Newton. Setelah dasar aman, sisanya gali potensi, ikuti minat. Sekolah harus bantu anak kenal diri, bukan jadi fotokopi. Banyak yang mikir pendidikan alternatif itu cuma mimpi, padahal udah ada kok. Montessori, biarkan anak pilih belajar sendiri. Anak bebas memilih kegiatan belajar. Lingkungan didesain agar memancing rasa ingin tahu. Waldorf, campur seni, alam, spiritualitas. Pendidikan menyeluruh, intelek, emosional, spiritual, seni. Tak ada ujian standar. Sekolah demokratis, anak bebas 100% menentukan belajar apa, kapan, dan bagaimana. Semua setara termasuk guru. Project-based learning, belajar melalui proyek nyata, kolaboratif, menyelesaikan masalah dunia nyata. Forest school, belajar di alam melalui eksplorasi dan petualangan, fokus pada koneksi dengan alam dan keterampilan hidup. Tapi kenapa nggak jadi arus utama? Karena sistem pendidikan masih dikendalikan oleh pasar kerja. Kapitalisme suka dengan sekolah yang seragam. Karena itu nyetak banyak orang yang bisa kerja, bukan yang bisa nanya kenapa. Pendidikan akhirnya jadi alat produksi. Nilai jadi harga. Lulus kerja, konsumsi, ulang lagi. Manusia bukan lagi makhluk berpikir, tapi penggerak mesin ekonomi. Dan sekolah ikut melanggengkan itu. Pendidikan ideal itu manusiawi, bukan pabrik, tapi taman bermain intelektual. Bukan kompetisi, tapi eksplorasi. Guru bukan mandor, tapi fasilitator. Dan anak gak dilatih buat ikut ujian, tapi buat nanya hal yang benar-benar penting. Aku mau jadi siapa? Dunia seperti apa yang ingin aku ciptakan? Jadi sekarang kita bisa nanya, untuk siapa sebenarnya sekolah itu dibuat? Untuk buruh, untuk sistem, untuk ekonomi, atau untuk manusia? Kalau kamu ngerasa sekolah bikin kamu hilang arah, itu bukan salahmu. Sistemnya emang gak didesain untuk semua orang. Tapi kita bisa mulai mimpiin sistem baru yang bikin manusia merdeka lagi.